Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan AW Water Channel. Oke sobat, kali ini saya ingin mengajak kalian belajar tentang banjir. Kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan terjadinya bencana banjir. Banjir mendadak yang disertai material telah mengakibatkan banyak kerusakan bangunan, rumah-rumah penduduk, fasilitas umum, sekolah, masjid, jalan, jembatan, maupun infrastruktur sumber daya air, serta matinya hewan ternak dan rusaknya lahan pertanian. Bahkan tidak menutup kemungkinan mengakibatkan korban jiwa manusia. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA, US Department of Commerce USA, menyebut banjir bandang atau flash flood adalah jenis banjir yang paling berbahaya karena menggabungkan kekuatan destruktif aliran banjir dengan kecepatan luar biasa serta adanya faktor ketidakpastian. Banjir bandang terjadi ketika air yang berlebihan mengisi sungai yang biasanya kering, sehingga menyebabkan air naik dengan cepat dalam waktu singkat dengan sedikit atau bahkan tanpa peringatan. Sciencedirect.com, sebuah situs yang membahas berbagai hal terkait ilmu pengetahuan sains, mendefinisikan aliran material atau debris flows sebagai pergerakan yang cepat dari material lereng yang dapat mencakup kombinasi tanah, batuan, bahan organik, udara, dan air yang semuanya dimobilisasi dan diangkut sebagai lumpur. Beberapa penyebab terjadinya banjir bandang yang disertai material diantaranya adalah sebagai berikut. Penyebab pertama, gunung dan bukit dengan kemiringan yang curam menghasilkan limpasan cepat yang menyebabkan jumlah aliran air naik dengan cepat. Batuan dan tanah liat tidak memungkinkan banyak air bisa terserap ke dalam tanah. Tanah yang sudah dalam kondisi jenuh juga dapat menyebabkan terjadinya banjir bandang dengan cepat. Penyebab yang kedua, curah hujan yang sangat deras dapat menghasilkan banjir bahkan di tanah kering sekalipun. Adapun 4 kriteria intensitas curah hujan menurut BMKG adalah curah hujan 5-20 mm per hari, termasuk kategori hujan ringan. Curah hujan 20-50 mm per hari, termasuk kategori hujan sedang. Curah hujan 50-100 mm per hari, termasuk kategori hujan lebat. Terakhir, curah hujan di atas 100 mm per hari dikategorikan hujan yang sangat lebat. Penyebab yang ketiga, gunung dan bukit yang minim vegetasi tumbuhan, apalagi gundul, menyebabkan arus air hujan yang deras langsung mengelupaskan lapisan topsoil dan membawanya turun bersama aliran runoff ke hilir. Penyebab yang keempat, adanya tumpukan material di hulu atau di atas gunung atau bukit yang mudah terbawa oleh aliran air seperti kayu, batu, maupun tanah yang longsor. Penyebab yang kelima, terbentuknya genangan air dalam volume yang besar akibat tertahan oleh tumpukan sedimen atau sampah pepohonan yang terbawa banjir, sehingga apabila penahan tersebut tiba-tiba jebol akan menyebabkan aliran air yang besar menuju ke hilir. Penyebab yang keenam atau yang terakhir adalah kegagalan atau keruntuhan bendungan dapat menyebabkan dinding bendung tiba-tiba rusak dan memuntahkan volume air yang sangat dahsyat dan tidak terkontrol ke arah hilir. Sahabat AW Water Channel,
Berikutnya, saya akan sampaikan beberapa parameter lokasi dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap risiko banjir bandang, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, daerah di dekat sungai dengan kepadatan penduduk yang tinggi mengakibatkan risiko menjadi lebih besar. Yang kedua, lokasi berisiko tinggi lainnya adalah termasuk penyeberangan air rendah serta daerah pegunungan yang terbakar. Ketika kamu sedang berada di lokasi banjir bandang, ada 3 langkah yang disarankan untuk menyelamatkan diri kalian, yaitu sebagai berikut. 1. Carilah lokasi yang secara topografi lebih tinggi dan aman. Yang kedua, jangan mendekati area banjir. Yang ketiga, tetap memantau update informasi dan kondisi. Di akhir video, saya akan menyampaikan upaya pencegahan preventif untuk mengurangi dampak risiko. Adalah diantaranya dilakukan dengan 1. Mengevaluasi kembali alat peramalan untuk peringatan dini atau early warning system yang diperlukan untuk pengamatan banjir bandang. Kedua, mencegah terjadinya penggundulan hutan baik secara sengaja maupun akibat kebakaran. Yang ketiga, melakukan reboisasi pada lahan gundul, diutamakan dengan tanaman keras serta vegetasi rumput jenis tertentu untuk mengurangi terbawanya tanah oleh arus runoff air hujan. Yang keempat, memindahkan permukiman dari wilayah yang rawan terhadap banjir bandang ke wilayah yang secara topografi lebih aman. Yang terakhir, yang kelima, menyiapkan alur untuk aliran air yang membawa debris dengan memperhitungkan volume, dengan memperdalam dasarnya maupun menambah ketinggian tanggulnya. Guys, demikian sekilas tentang banjir bandang dan upaya pencegahannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya.